Ya, sebelum nanti kita bahas tentang fisiknya. Hati kita itu Bapak sekalian, dia butuh digetarin. Dia butuh digetarkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kebaikan. Dengan cara kebaikan. Semakin kita demen, doyan, gemar berbuat kebaikan, semakin sehat hatinya. Adakah janji Allah atau janji Rasulullah di situ? Ada. Kalau sekarang nih misalkan ya, ada ibu-ibu atau bapak-bapak di belakang yang nggak dapat tempat, lalu Anda ngeliat depan ada kosong. Hajatnya dia ya adalah duduk di majelis ini misalkan. Nah, itu saya stop dulu, itunya ceritanya. Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu mau nggak Anda dikasih kesempatan cuti 1 bulan penuh dan iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau? Pasti mau, saya juga mau kan. Tapi kan kondisinya kurang memungkinkan. Inilah itu macam-macam lah urusan kita kan gitu kan. Bagaimana cara kita dapat pahala itu tadi? Kata Nabi SAW, Nabi bilang apa? Memenuhi hajat kaum muslimin atau saudaraku ya, jauh lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Jadi kalau tadi tuh Anda ngasih tempat ke teman kita di depan, pahalanya sama dengan iktikaf 1 bulan penuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk kembali berada di dunianya ini, di bumi yang kita menumpang hidup di sini, di tempat yang setiap hari Allah memberikan kepada kita semua oksigen, glukosa, air dan segala macam yang dibutuhkan kita untuk hidup dan menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alhamdulillah kata terbaik yang mungkin kita harus sering-sering ucapkan, karena dengan kata itulah Allah mencukupkan segala kebutuhan kita sebagai hambanya. Salawat dan taslim kita ucapkan, kita sampaikan kepada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan semua, sehingga beliau menjadi manusia yang wajib kita jadikan teladan dan panutan dalam segala hal. Manusia yang sukses dalam rumah tangganya, manusia yang sukses dalam memimpin negara, manusia yang sukses sebagai seorang sahabat, teman, dan apapun yang berhubungan dengan manusia. Setiap kita membaca namanya, maka kita diperintahkan untuk bersalawat, berdoa, atau mendoakan kepada doa tersebut akan kembali kepada kita juga. Mudah-mudahan kita semua sekalian menjadi umat Rasulullah SAW yang semakin dekat dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa kalau kita bicara kesehatan Bapak sekalian, maka ada 800 lebih mungkin, kurang lebih ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan kurang lebih, yang sebenarnya kalau kita tadaburi di sana maka ada banyak hal-hal yang luar biasa yang mungkin sains ya atau mungkin teknologi saat ini mungkin belum mampu menjangkaunya atau mungkin belum mampu menjelaskannya. Ambil contoh bagaimana keseharian seorang manusia yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Saat ini dikenal atau mungkin kita mengenal ada satu istilah yang dikenal sebagai intermittent fasting. Intermittent fasting itu orang ya berpuasa pada waktu tertentu, pada jam tertentu yang nanti pada waktu tersebut memang dia tidak makan ya, tapi hanya minum saja. Yang sebenarnya Islam sudah memberikan konsep yang jauh lebih baik dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca atau melihat riset-riset tentang intermittent fasting ini luar biasa. Dan itu sebenarnya menjadi solusi kesehatan bagi umat Islam khususnya ya, dan manusia secara umum. Karena yang menciptakan kita itu Allah. Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang memberikan toolsnya. Allah juga yang memberikan softwarenya. Allah juga yang memberikan aplikasinya, tanda kutip, untuk manusia itu bisa menjalankan peran sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah, Bapak sekalian, maka pastinya butuh sehat. Jadi ketika seorang itu sakit-sakitan, maka besar kemungkinan ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran atau diberikan petunjuk oleh Nabi SAW yang dilanggar sama dia ya. Dan semakin kita kenal dan dekat dan semakin kita paham itu, maka kita akan semakin merasa memang bahwa memang kita diciptakan tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan untuk beribadah. Dan kenikmatan hidup di dunia tersebut, dunia seperti ini ya, tidak lain tidak bukan, enggak ada lain kecuali ibadah. Hanya ibadah, lain enggak ada. Anda beli mobil katakanlah beli rumah atau mungkin punya anak atau apapun yang sifatnya duniawi lah seperti itu, maka biasa tidak lama bahagianya. Kebahagiaan kita justru malah Allah berikan kepada kita ketika kita mulai mendekati Allah dengan berbagai ibadah-ibadah. Maka disitulah nanti Bapak Ibu kita akan merasakan bahwa sebenarnya untuk sehat dalam Islam itu mudah sekali. Mudah sekali, asal mau. Ya, karena banyak orang seringkalinya malah justru nggak mau. Udah tahu nggak sehat dimakan juga. Kan gitu. Sudah tahu nggak sehat masih dimakan. Itu namanya apa? Zolim namanya. Iya kan, apalagi Anda sudah tahu katakanlah misalkan soda nggak sehat, mie instan nggak sehat. Sudah tahu kan?
Kenapa nggak dimakan? Enak kan? Nafsu kan? Ya. Maka iman Bapak Ibu sekalian menjadi rajanya kita. Yang barat ya mungkin mereka mengatakan bahwa kita itu punya 3 otak. Otak pertama tuh di kepala ini, otak kedua ada di perut, otak ketiga ada di, mereka nyebutnya heart atau hati. Yang kita dalam Islam menyebutnya kolbu. Ya, dan dia rajanya. Ya, kalau kolbunya berperan dengan baik dan benar, maka dia tidak akan mau memasukkan sesuatu yang berbahaya. Karena Islam memberikan petunjuk apa? Memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa yang namanya makanan itu dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama dia harus halal. Kalau nggak halal jangan makan. Itu. Jadi kalau Anda maaf pergi ke restoran ya, dan restoran tersebut Anda ragu nggak halal, jangan makan. Ya. Atau Anda beli roti yang mungkin sekarang di Indonesia mungkin roti secara umum ya, atau makanan secara umum itu ada lembaga yang memberikan legalitas halalnya. Roti tersebut mungkin roti yang belum ada logo halalnya misalkan, ya Anda ragu jangan makan. Ya, kata Nabi apa? Kata Nabi innal halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihan. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Jadi kalau mau jaga hati, hindari semua yang bersifat was-was. Kalau kita cemas, kalau kita merasa ragu di situ, maka jangan dimakan. Itu yang pertama, kunci pertama. Kunci yang kedua adalah toyib. Toyib itu dia harus baik. Baik itu baik jangka pendek atau jangka panjang, dia harus atau tidak boleh memberikan efek yang buruk ke badan. Ya. Toyib itu begitu. Ya, mau kata misalkan orang bilang ini sehat, ini apa, tapi di situ ada bahan-bahan kimia misalkan yang bersifat sintetik, ya, lebih baik Anda tidak makan. Ya. Mungkin sekali-sekali silakan, tapi kalau terus-terus makan ya nggak sehat. Toyib itu begitu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia nggak boleh berlebihan. Jadi kunci yang ketiga ini Bapak Ibu pegang baik-baik, maka insya Allah Anda akan sehat. Ya. Halal, dia harus toyib, dia harus juga baik. Tidak berlebihan ya. Halal, baik dan tidak berlebihan. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Dan subhanallah ilmu ya. Saya kemarin sempat dikonsulin seorang ibu-ibu ya. Beliau ini anaknya kena penyakit yang langka banget. Saya pun lupa namanya apa. Tapi itu sekarang ternyata ada riset atau ada pemeriksaan yang bisa melihat ya, bisa melihat pada tubuh orang itu kerusakan gennya itu di mana? Kerusakan gennya di mana? Ya. Kalau nanti gennya sudah tahu, misalkan gen itu ada misalkan A, B, C, D, F misalkan aja, yang rusak gen yang F misalkan, itu nanti kita akan cari, kita akan docking itu maksudnya kita akan gunakan aplikasi ya, software gitu nanti untuk ngecek bahan makanan apa yang bisa melengkapi kegangguan atau kerusakan pada gen tadi. Kayak begitu sains sekarang. Ya, tapi yang luar biasa, kita kan orang awam, tidak ada akses ke sana dan itu pemeriksaannya juga mahal. Ya, nanti saya akan berikan tips-tipsnya bagi Anda bagaimana kita melengkapi gen-gen itu. Ya, jadi kalau sekarang bahasanya itu bukan lagi perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Ya, kalau cuma perbaikan gizi ya, nggak cukup, kita harus benerin gen karena saat ini kondisi kita ya mungkin secara umum ibu-ibu yang mungkin masih ingat zaman ya 30 tahun yang lalu, terutama Anda-anda yang edisi lama. Edisi lama itu yang lahiran zaman-zaman Pentium 2, Pentium 1 gitu. Sekarang kan udah Pentium 7. Biasanya anak perempuan mensnya kan usia kapan? SMP loh. Sekarang SD sudah mens loh. Apa sebab? Karena yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan sudah tidak berkualitas. Yang dia makan, yang dia minum sudah tidak berkualitas semua. Gitu loh. Akhirnya terjadi, kalau bahasa saya membahasakan terjadi premature aging. Premature aging itu dia menua lebih awal. Kalau menua lebih awal, kita kembalikan ke konsepnya, Ibu sekalian, maka bahasanya adalah pasti ada campur tangan radikal bebas di situ. Pasti ada. Kita lihat anak-anak sudah dekat sekali dengan makanan-makanan yang berpenyedap, ya, pengawet segala macam, ya. Di mana-mana kayak begitu. Semua pintu tol sekarang dihadang dengan makanan-makanan kayak begitu. Dan sebagaimana alkohol dan narkoba yang memberikan kecanduan, makanan-makanan yang dibubuhin dengan bahan-bahan sintetik juga akan memberikan kecanduan. Anda yang sudah biasa hidup sehat, katakan sudah mulai perilakunya hidup sehat, tiba-tiba ada mantannya memanggil. Mantannya itu mie instan gitu kan, dia manggil, pengen banget tiba-tiba makan mie instan, pengen banget minum soda, pengen banget macam-macam, pengen yang mereka itu sudah ngelok. Jadi bagusnya bayangkan tubuh kita tuh blueprint tubuh kita itu sudah Allah ciptakan. Dan sebenarnya kalau mungkin saya menganalisa ya, dari zaman Nabi Adam sama, cuma beda di casing aja gitu. Beda di casingnya Nabi Adam, badannya Nabi Adam kan 27 meter, kita kan 2 meter udah tinggi banget, tapi komponen dalamnya saya yakin sama. Maka kalau Anda pelajari syariat pertama puasa dalam Islam, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ya,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum. Sejak dulu sudah ada syariat itu. Itu yang pertama. Terus syariat tentang nikah. Semua nabi dan rasul, kalau rasul terutama kalau mereka membawa syariat, biasa syariat rasul sebelumnya itu dihapus, tapi nikah enggak. Sejak zaman Nabi Adam pernikahan itu sudah ada. Artinya apa? Artinya secara badannya sudah sama sebenarnya. Ya, tinggal kita lihat bagaimana Islam mengajarkan itu kepada kita dan bagaimana kita melengkapinya. Ya, bagaimana kita melengkapi itu supaya apa? Supaya gen kita ini berkualitas. Kalau kita bicara tentang sekarang bagaimana peradaban Islam, peradaban emas Islam, kita mau song-song nanti ke depan, ya kalau seandainya pagi siang malam makannya kerupuk nggak bisa. Maksudnya kerupuk itu kayak apa, Bu? Kerupuk itu dia rapuh kan, sehingga untuk bangun malam tidak berani dia ngelawan itu. Mentalnya itu dari mental kerupuk. Gitu maksudnya. Suruh baca Quran baru 1 lembar, kadang-kadang setengah lembar, setengah halaman, kadang sudah ngantuk. Gak mau melawan. Dan ingat, makanan mempengaruhi perilaku kita. Makanan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau mau perilakunya baik, maka benerin makanannya. Dan benerin makanan, balik-balik ya mau tidak maunya kita harus pahami. Ya, itu kembali ke perut. Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin sehat Anda. Ya. Jadi kalau Anda misalkan pengen makan apa ya? Sebulan mungkin jus apel atau apel lah. Apel kayak begini. Ya kalau mau makan apel ya makan apel, bikin dari jus apel kayak begini, nanti dibikin jus, bukan apel dalam kemasan. Gitu lah. Sesuatu yang diolah dimasukin ke dalam kemasan pasti akan terjadi pengurangan gizinya. Apel ini kalau lihat, apel ini kan masih intak, masih utuh. Coba saya potong, saya belah sedikit, apa yang terjadi? Warnanya berubah kan? Itu peristiwa itu namanya oksidasi. Oke? Jadi kalau mau makan sesuatu, semakin baik dari pohon dia dipetik, semakin cepat Anda makan semakin baik. Itu kata kuncinya. Apa yang terjadi? Tadi kan saya katakan, jadi missing elektron, kalau bahasa itu missing elektron akibat radikal bebas, jadi dia akan tercukupi dengan produk-produk ini. Ya, dia akan tercukupi. Jadi yang kalau mungkin boleh saya katakan makanan-makanan kayak begini ya, mungkin ada sayur kayak begini, mereka semua ini sifatnya seperti radikal scavenger. Radikal scavenger itu dia penyuplai elektron dan dia mengut elektron-elektron yang tidak berpasangan, dia pasangkan. Itu fungsi mereka. Ya, seperti sederhana itu sebenarnya. Ya, makanya contoh ya, mungkin ada orang minum kayak begini kan ada jahe, ada pandan. Minuman kayak begini, Anda mulai rutinkan atau mungkin sekali 2 kali sehari ya, dibandingkan dengan Anda minum teh saset, jauh lebih sehat ini. Dan nasib kita akan beda dengan minum kayak begini dibandingkan dengan minum teh saset. Masalahnya ada kenapa? Kita tidak terbiasa minum beginian. Padahal mungkin sudah pernah ada yang nyobain minum jahe ketemu pandan kayak begini. Enak juga kan, dan dia bisa obat tidur, buat mah juga ya. Iya, contoh aja. Ya. Saya kemarin pas ada kajian di Batam ya, ada ibu-ibu, dia tinggal di Tanjung Pinang. Dia cerita ke saya bahwa dia kena autoimun. Kena autoimun sekian tahun lah gitu kan, dan autoimun memang di dunia pengobatan barat saat ini memang nggak ada obatnya kecuali steroid kan. Minum steroid. Dan steroid itu baru sekalian salah satu obat yang paling banyak efek sampingnya. Paling banyak. Nah, yang jadi masalah adalah kita, ya umat Islam ini khususnya ya, kalau kita kembalikan kepada bagaimana petunjuk Rasulullah SAW atau Al-Quran memberikan petunjuk, maka harusnya kita harus yakin bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Itu dulu. Ya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi hamba Allah, tapi tidak menciptakan sarana prasarananya untuk sehat. Nggak mungkin. Maka kata Nabi SAW, "Likulli da'in dawaun," kata Rasulullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kata Rasulullah begitu kan. Singkat ceritanya, ibu tuh cerita ke saya dan subhanallah dia cerita, dia mulai rutinkan tuh, dia mulai nyetop yang bisa bikin masalah lah kesehatan di badannya seperti gula pasir gitu kan. Dia mulai stop dan berbagai macam produk-produk yang berbasiskan tepung-tepungan. Ya. Dan dia mulai minum ini. Serai. Apa yang terjadi? Dia bilang banyak sekali hal-hal yang dia rasakan itu mulai satu persatu hilang. Ya, mulai satu persatu hilang. Jadi maksudnya gini. Ada 2 hal yang Anda pahami, kita pahami bahwa sebenarnya untuk sehat itu Allah memberikan toolsnya tanda kutipnya, softwarenya sama hardwarenya, tanda kutipnya gitu. Softwarenya sama hardwarenya. Softwarenya apa? Software pertamanya adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Ista'inu bisobri wassalah. Ya, Ista'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu software yang paling utama. Jadi kalau sakit, jangan cari dokter, jangan cari herbalis, jangan cari terapis, tapi carilah Allah. Dengan cara apa? Dan begitu Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi Nabi mengajarkan seperti apa? Kalau ada masalah, kalau ada apapun, maka Nabi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah. Maka sama juga dengan kita. Kalau ada sakit,
bingung mau ngapain, maka sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, apa obatnya, apa tumbuhannya, apa produk yang kau ciptakan yang bisa mengobati penyakitku dan menyembuhkan dengan izinmu. Itu softwarenya. Ya, dan jangan tinggalin itu. Selama ini kita sering lupa kan, banyak orang dengan penyakit-penyakit berat yang ditinggalkan malah Allahnya tinggalin. Bergantung semua sama obat, bergantung semua sama herbal, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah yang sembuhkan. Saya katakan demi Allah, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebenarnya banyak. Seperti kita bicara tentang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Banyak orang ketika ditanya, kalau sudah pergi umroh, ditanya mau umroh lagi nggak? Mau. Ya. Mau haji lagi nggak? Mau. Tapi kenapa mereka tidak merasakan kenikmatan yang sama ketika mereka sholat malam? Dan sholat malam itu obat yang paling baik untuk penyakit-penyakit berat. Ada risetnya? Ada. Ada risetnya. Ya. Maka kalau kita sudah menjadikan syariat yang Allah perintahkan atau Nabi SAW contohkan, maka sebenarnya semua penyakit kita itu obatnya ada di syariat. Tapi ada tapinya. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Sholat bikin sehat, jelas. Sedekah bikin sehat, jelas. Puasa bikin sehat, apalagi. Sholat malam, apalagi. Semua bikin sehat. Semua syariat menyehatkan, tapi kita melakukannya karena kewajiban, bukan untuk sehat. Ya, maka nanti kembali ke apa? Ke konsepnya bagaimana kita bicara tentang konsep sehat dalam Islam. Dan ini saya ulang berulang-ulang bahwa konsep sehat dalam Islam adalah sehat itu bermula dari kolbunya dulu atau hatinya dulu. Dan hati kita itu bagus sekalian, makanannya adalah tidak makan. Kolbu kita itu makanannya tidak makan. Maka kalau mau fisiknya sehat, jangan banyak makan. Sebab apa? Kolbunya, kata dasarnya. Kata Nabi SAW apa? Iza sholahat sholat jasadakulu wa iza fasadat fasad jasadakulu, kata Nabi. Kalau hatinya, kolbunya sehat, maka fisiknya akan sehat. Sedangkan kolbu itu makanannya tidak banyak makan atau lebih baik puasa. Buktinya apa? Anda tidak akan bisa sholat dengan khusyuk, doa dengan khusyuk, baca Quran dengan khusyuk kalau seandainya perutnya kenyang, nggak bisa. Karena salah satu pintu masuknya syaitan dan lemahnya iman adalah banyak makan atau kekenyangan. Yang bikin keras hati kita itu dua. Banyak makan sama banyak bicara. Bikin keras hati. Maka salah satu tips promil yang saya pernah share waktu itu di feed juga adalah bagaimana Nabi Zakaria ketika beliau disampaikan atau diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya ya Allah kalau nanti istriku hamil, kata Nabi Zakaria alaihissalam, kata Allah apa? Firman Allah apa? Kau tidak akan bicara selama 3 hari kecuali menyebut nama Allah. Maka cara paling mudah untuk hamil lah jangan banyak ngomong, zikir aja terus, banyak-banyak istighfar. Nanti hamil lah dia. Yakin nggak? Harus ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada tulisannya Islam ini bisa berbeda. Yang kedua apa? Sedekah. Sedekah itu, ya banyak hadis. Bapak Ibu bisa baca hadis-hadis tentang sedekah. Bagaimana sedekah itu bisa mengubah kondisi kita, penyakit kita. Maka kalau sakit, terus sekalian, yang dilakukan pertama kali jangan berobat dulu, sedekah dulu. Dan kalau sedekah, Bapak Ibu sekalian, jangan tanggung-tanggung. Contoh nih, kencelengan lewat sekarang misalkan. Anda di depan Anda ada kencelengan lewat dan di dompet Anda punya uang 50.000 yang masih baru sama 50.000 yang udah lecek. Adabnya kita sama Allah adalah kasih 50 atau berikan atau masukkan atau infakkan 50.000 yang masih baru. Itu adab. Anda tidak akan bisa atau kita tidak akan mungkin Pak Bu ketemu Allah pakai kaos oblong nggak kaos dalam, nggak mungkin. Itu adab kan? Adab yang kita ketemu Allah apa? Subhanallah, Nabi udah contohkan, bersiwak dulu, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, kan begitu. Maka sunnah-sunnah kenabian itu kalau kita pelajari, memotong bulu kemaluan, ya motong kumis ya, kemudian bersiwak ya, kemudian berbekam ya, dan mencukur bulu bulu ketiak kalau nggak salah itu 5 sunnah-sunnah kenabian masuk bekam, maaf. Itu semua menyehatkan memang. Sunnah-sunnah kenabian, 5 sunnah kenabian. Yang sedekah. Jadi itu salah satunya, tools, softwarenya ya. Anda bayangkan bagaimana caranya hati kita itu ya, sebelum nanti kita bahas tentang fisiknya. Hati kita itu bos sekalian, dia butuh digetarin. Dia butuh digetarkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kebaikan. Dengan cara kebaikan. Semakin kita demen, doyan, gemar berbuat kebaikan, semakin sehat hatinya. Adakah janji Allah atau janji Rasulullah di situ? Ada. Kalau sekarang nih misalkan ya, ada ibu-ibu atau bapak-bapak di belakang yang nggak dapat tempat, lalu Anda ngeliat depan Anda kosong. Hajatnya dia ya adalah duduk di majelis ini misalkan. Nah, itu saya stop dulu, itunya ceritanya. Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu mau nggak Anda dikasih kesempatan cuti
1 bulan penuh dan iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Mau? Pasti mau, saya juga mau kan. Tapi kan kondisinya kurang memungkinkan. Inilah itu macam-macam lah urusan kita kan gitu kan. Bagaimana cara kita dapat pahala itu tadi? Kata Nabi SAW, Nabi bilang apa? Memenuhi hajat kaum muslimin atau saudaraku, ya, jauh lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Jadi kalau tadi tuh Anda ngasih tempat ke teman kita di depan, pahalanya sama dengan iktikaf 1 bulan penuh. Luar biasa kan? Itu yang membuat harusnya hati kita tuh terus tergetar. Bahkan contoh gini, Anda nanti misalkan lihat teman kita lagi mau sholat berwudu, dia pakai sepatu, dia butuh hajat berwudu dan nggak punya sendal, kasih sendal sama dia, maka itu pahalanya sama dengan 1 bulan penuh iktikaf. Luar biasa. Jadi Islam tuh bagus sekali memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna, ya. Bagaimana kita bersedekah, ya, memberikan atau membantu orang lain. Jadi jangan pelit untuk membantu orang lain. Bagi yang minum jangan lupa pakai tangan kanan. Ini tangan kanan, jangan lupa. Saya itu mengamati Anda dari depan. Mata saya mensensor Anda semua. Dan setiap kajian selalu saya temukan ada yang minum dengan tangan, nggak apa-apa, khilaf, ya. Tapi ingat, kalau kita mulai meninggalkan hal-hal yang sederhana, maka hal besar pun nanti kita akan tinggalkan. Maka mulai dengan hal-hal kecil, nggak apa-apa. Semoga Allah ampuni kita. Baik, termasuk juga salah satu tipsnya, ya, tipsnya bagaimana qalbu kita, jiwa kita itu atau hati kita itu bisa tergetar, Bapak sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala seringnya memberikan kepada kita itu, menunjukkan kepada kita itu, mata kita itu dengan pandangan-pandangan, di situ Allah ingin hatinya kita itu tergetar. Contoh, Anda pergi dari sini tadi, ya. Dari rumah mungkin ke masjid ini. Mungkin Bapak Ibu ada melihat, atau jamaah sekalian melihat ada ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang lagi mungkin dorong gerobaknya, bawa sampah mungkin, atau bawa barang rongsokan. Bahkan ada yang anaknya ditidurkan di atas gerobak tadi. Kira-kira Allah ada maksud nggak dengan itu? Ada, ya. Ada, pasti ada maksud. Apa itu? Help them, bantu mereka, tolong mereka, santuni mereka. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut. Bagaimana caranya? Kan sudah saya bilang tadi bahwa kalau kita bicara untuk Allah, kepentingannya Allah, maka jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau Anda ngasih orang kayak begitu, maaf, misalkan kita kasih cuma 5.000, paling dia bilang ya terima kasih, gitu doang kan. Coba kasih yang banyak. Coba kasih yang banyak. Besar kemungkinannya, Bapak sekalian, dia akan terduduk, bahkan menangis, mengucapkan doa untuk Anda yang banyak banget. Betul nggak? Maka jangan pelit sama Allah. Ya, jangan pelit sama Allah. Kalau perlu kuras isi dompetnya, habisin semua. Berani nggak? Nanti pulangnya gimana? Kan ada handphone, bisa minta jemput, bisa pakai apa? Ojek online, bisa kan? Baik, saya ceritakan supaya Anda terinspirasi. Mudah-mudahan terinspirasi. Jadi saya pernah suatu hari pengen beli jam. Jam itu cukup mahal harganya buat saya, ya. Gak tahu berapa juta lagi, tapi saya pengen beli jam itu gitu kan, di tempat di mall lah gitu kan. Pas lagi ke mall, saya bilang pengen gitu, senang gitu dengan, dan boleh, buat kita tuh boleh. Kita pengen sesuatu yang bagus untuk diri kita tuh nggak masalah, itu sedekah untuk kita, nggak masalah. Ya. Tapi saya nggak punya uang saat itu, belum ada dana untuk itu. Saya bilang sama Allah dalam hati saya, ya Allah, tolong murahkan jam ini untuk saya. Gitu doanya. Jadi kita kalau pengen sesuatu tuh ngomongin sama Allah, tolong murahkan jam ini untuk saya, ya Allah. Nggak lama-lama, 6 bulan waktu itu, setelah kejadian itu, akhirnya saya bisa beli jam itu. Dengan bahagialah pakai jam kan. Kalau laki-laki yang suka jam, perempuan kan tas, sama berlian, sama emas. Jadi kalau lagi ngambek ibu-ibunya, ajak ke toko emas, ajak toko berlian. Silakan pilih aja, belinya nanti. Lalu akhirnya jam itu saya pakai sekian lama gitu kan. Suatu hari, ya Allah Maha tahu lah gitu kan, bagaimana menjaga hati hamba-hambanya. Suatu hari ada acara waktu itu di Lampung seingat saya. Dan subhanallah, saya sholat duha nunggu panitia jemput. Kemudian waktu sholat duha di samping saya itu ada bapak-bapak supir taksi. Dia sholat dengan khusyuk lah segala macam, saya di sampingnya. Selesai dia sholat, atau masih dia sholat, saya sudah selesai, dan saya baca Quran. Apa yang Allah tegur, atau apa yang Allah sampaikan kepada saya saat itu di Al-Quran itu. Allah bilang gini, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Metot gitu kan. Mau diapain kayak begitu kan? Itu kan tanda dari Allah kan. Allah pengen ngomong sama kita. Apa yang saya kerjakan dalam hati saya bilang, saya dalam lisan saya berbisik, ya Allah, saya nggak cinta dengan jam ini. Saya buka jam itu, sekarang saya ambil uang ke ATM dan saya kasih supir taksi itu, dan
Dia bisa pulang, kumpul sama keluarganya, saya dapat doa dia. Saya kasih tahu, Pak ini jamnya cukup mahal, Bapak pakailah, mau jual silakan. Begitu. You have to let it go. Kalau Anda mau sehat fisiknya, you have to let it go this world. Anda harus lepaskan dunia ini. Anda harus lepaskan. Dan dia jadi belenggu, Pak Bu. Ya, jangan pernah ragu untuk melepaskan dunia. Itu kan dunia kan? Dan Allah pasti akan ganti. Baru sebulan saya beli lagi jam itu. Sebulan kemudian. Kemarin waktu di Batam gitu kan, ada ibu-ibu. Ternyata orang Singapura, dia seorang muslimah gitu, dia konsul ke saya. Konsul saya, subhanallah dia senang ada di ruangan panitia gitu kan, ruang DKM gitu. Subhanallah tiba-tiba panitia kasih dia masuk dan dia pengen ngobrol saya gini-gini bla 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 segala macam. Saya sih anggap ngobrol aja. Tiba-tiba dia menyodorkan semacam angpau gitu loh. Amplop kayak uang kita lebaran gitu. Ya saya terimalah sama dia kan. Dok ini buat apalah, dia bilang buat jajan segala macam. Saya buka isinya. Isinya ternyata uang. Berapa? 100 Sing dolar. 100 Sing dolar itu berapa? 1,4 juta kan? Iya, 1,4 juta kurang lebih kan? 100 Singapura dolar kan sekitar 14 ribuan sekarang, 13 ribuan lah. Uang itu saya kemanain? Kalau Anda mau sehat hatinya, kalau Anda mau sehat fisiknya, maka caranya begini saya kasih tahu. Tapi kalau Anda mau kerjakan nggak? Serius mau kerjain? Nah, nanti Anda tidak akan pernah gusar sama dunia. Serius. Sekarang kalau kencengan lewat, ya. Sudah dilewatin belum? Sudah. Lewatin lagi deh. Baik. Masukkanlah uang 2.000. Masukkan uang 2.000. Anda feel free aja kan? Anda is nothing to lose lah gitu bahasa kita kan? Cemplungin aja kan? Tapi ketika Anda masukin uang 100.000, bergetar tangan itu kan? Susah kan? Betul nggak? Bahkan ngeluarin aja susah dari dompet. Kalau Anda mau let it go, mungkin bahasa kerennya, Anda mau let it go this world, kalau Anda mau tinggalin dunia ini, perasaan Anda ketika ngasih uang 100.000 itu harus sama dengan ketika Anda ngasih 2.000. Anda tahu uang 100 dolar itu saya kasih ke siapa? Pertama, saya kasih ke tukang parkir waktu saya ada kajian di Bintaro. Saya kasih, dia lihat itu kaget kan, 500.000, 50 Sing dolar tuh hampir 600.000 loh itu, satu lembar. Dia kaget gitu. Saya langsung pergi, Assalamualaikum Bapak gitu kan. Satu lagi saya kasih ke penjaga sepatu di satu masjid di Jakarta. Saya kasih itu kaget dia. Itu cara menjaga. Itu sebabnya kalau kita belajar pada salafus saleh, mereka semua begitu. Yang nanti kalau Anda pada tingkat itu sudah Anda mencapai, Anda akan yang kemarin saya posting itu sifat karim. Karim itu kalau orang minta kita kasih itu orang baik, tapi orang nggak minta kita kasih kita karim, orang mulia, dermawan. Dan itu cara paling mudah untuk hidup sehat. Percayalah. Ya, kalau mau coba. Ya. Jadi kalau misalkan ada tukang parkir gitu kan biasa kasih 2.000, 3.000, sekarang coba kasih 100.000. Kira-kira dibalas Allah nggak? Pasti dibalas, tenang aja. Makanya sering saya sampaikan, kalau Anda pengen pergi umroh dan punya dananya cukup banyak, jangan ambil umroh yang murah. Yang mahal sekalian. Hotel paling bagus, pesawat paling bagus. Kalau bisa nanti tiket pesawat Anda upgrade ke bisnis. Toh kan sedekah buat Allah kan? Pasti diganti nggak? Pasti diganti. Jangan bakhil sama Allah. Ibu-ibu misalkan Anda bisa beli jilbab yang bagus, misalkan mau kajian, beli jilbab yang bagus. Jilbab yang lama dan masih cukup layak pakai, Anda kasih orang. Bapak-bapak misalkan Anda bisa beli baju cukup baik untuk ketemu Allah, maka baju Anda ketemu Allah harus lebih baik pada baju ketemu orang. Harusnya begitu. Cara kita untuk let it go. Melepaskan dunia. Ya, nanti kencelengannya diadarin lagi deh. Kita lihat ada perubahan nggak? Ulang lagi mau? Ulang lagi deh. Kita lihat. Katanya mau berubah kan? Yakin? Allah saksinya ya. Gitu ya. Sering kali kayak begitu Bu. Ya. Supaya apa? Supaya jangan ada keterkaitan kita atau keterikatan kita dengan dunia ini. Percayalah. Ya. Sebab apa? Lagi-lagi saya sampaikan, kalau tadi bicaranya tentang kolbu, jadi kan kata kunci pertama ya, kolbu itu harus sehat dulu, kalau mau fisiknya sehat. Kolbu harus sehat dulu, baru fisiknya sehat. Ini yang Nabi sampaikan. Dan cara nyatin kolbu apa? Jangan banyak makan, jangan banyak bicara, banyak-banyak berbuat baik, banyakin puasa, selesai. Maka fisiknya pasti akan ngikutin. Dan kolbu itu penyakitnya ada dua, kalau nggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Semakin kita jauh dari dua hal tadi, maka akan semakin sehat apanya? Fisiknya kita. Gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki, insya Allah. Allah semoga memudahkan. Ya, baik. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi kan sholat
Yang kedua tadi sedekah. Banyak lagi. Sholat nanti banyak. Semua sholat Anda kerjakan aja. Sholat sunnah itu kerjain semua. Maka nanti Pak Bu, kalau nanti kolbunya sudah nyala, alarmnya sudah nyala, Anda akan nangis ketika ketinggalan sholat malam, ketika ketinggalan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, daripada ketinggalan bus atau pesawat ketika mau berangkat misalkan. Maksudnya apa? Maksudnya kolbu kita itu akan menyesal banget kalau dua hal itu dikerjakan atau dia lakukan. Hal pertama apa? Ketika dia melakukan dosa atau maksiat, dia akan sedih banget. Dosa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggusarkan kita. Dan satu hal yang kedua dari yang kedua tadi adalah dia menyesal banget ketika dia tidak mampu atau kehilangan momen berbuat baik. Maka menangislah kita kalau seandainya kita ingat sekarang berapa banyak malam-malam dalam kehidupan kita yang kita lewatkan dan kita lupa sholat malam. Menangislah kita. Karena waktu itu tidak akan pernah terulang. Menangislah kita kalau seandainya apa? Ada hari-hari dalam kehidupan kita Quran tidak sempat kita baca, menangislah kita. Itu begitu. Maka orang-orang yang kolbunya terjaga, dia akan gampang sekali menangis. Gampang sekali menangis. Ya. Apalagi orang-orang yang jarang makan atau mengurangi makan daging. Kalau Anda mau kolbunya lembut, banyakin makan sayur sama buah. Emang ada hubungan? Ada. Karena daging itu sifatnya panas. Sayur sama buah itu sifatnya dingin. Ya, saya ada dapatkan beberapa orang-orang cerita, "Dok, ternyata memang ketika kita memperbaiki pola makan itu kolbu kita lebih terasa." Iya, saya bilang. Ngurangi makan, terus makan dagingnya kurang ya. Kemudian dia banyakin sayurnya, rempahnya, rimpang segala macam, ternyata kolbunya jauh lebih gampang terasa. Kata dia begitu. Lihat sesuatu tuh gampang, lihat tanda-tanda kebesaran Allah, gampang menangis. Kalau kita lihat di sini, Bosan, lihat aja sekitar kita nih, banyak tanda-tanda kebesaran Allah sini. Ada daun yang bentuknya mungkin panjang, lebar, besar, ada batu yang kecil, besar, sedang. Semua kan tanda-tanda Allah. Dan hanya orang-orang yang mampu ya, hanya orang-orang yang hatinya terbuka yang mampu melihat tanda-tanda tadi. Kalau Anda lihat begini saja. Ya, misalkan kita ini kan lengkuas ya. Ada lengkuas, ada jahe. Kita lihat apa maksudnya Allah bikin mereka ini bentuknya nggak jelas kayak begini. Kan nggak jelas kan? Nggak beraturan kan? Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu semuanya. Sebelum kita melakukan atau sebelum terjadi, Allah sudah jauh lebih tahu. Apakah Allah tidak tahu bahwa zaman sekarang ini banyak kanker? Pasti Allah tahu. Kanker itu bentuknya kayak apa? Nggak beraturan. Kanker kan bentuknya nggak beraturan. Maka dia memberikan tanda-tanda kebesarannya, keciptaannya tadi yang sesuai dengan apa yang tampak di fisik mata kita atau menyerupai itu. Contoh, kita lihat kan bentuknya nggak beraturan. Maka semua jenis rimpang-rimpang itu pasti anti kanker. Bukan Allah kan? Baca aja penelitiannya. Kunyit, ya kita lihat kunyit. Kunyit kan bentuknya nggak beraturan juga kalau dia ketemu sama teman-temannya ya, maaf. Ya anti kanker. Kunyit anti kanker, jahe anti kanker, lengkuas juga anti kanker, ya, apalagi macam-macam. Allah berikan semua tanda-tanda itu untuk apa? Untuk kita mengenal Dia. Untuk kita semakin yakin bahwa Dia menciptakan kita dan kita tahu kita hidup di dunia buat untuk ngapain gitu, untuk ngapain gitu. Ya, seperti itu. Jadi tools yang ke berapa tadi? Ketiga. Apa? Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua? Sedekah. Yang ketiga? Belum ada yang ketiga. Kan tadi sedekah kan, karena itu ujung-ujungnya kan ke kebaikan. Ya maka tadi saya katakan kalau untuk Allah maka beri yang terbaik. Kalau di rumah Anda bisa sholat dengan sejadah yang baru, pakai sejadah yang baru, jangan sejadah yang usang. Nih, kalau saya sih begitu. Bahkan ini dicontohkan oleh para orang-orang soleh zaman dulu ketika Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam itu ganti baju setiap malam. Begitu adabnya mereka kepada Allah. Bahkan kalau seandainya kita mengikuti adab-adab yang lebih detail lagi, pernah Anda ngitung nggak sehari itu umat Islam sehari bisa berapa kali sikat gigi coba? Coba hitung. Mari kita hitung. Kata Nabi SAW, kalau tidak memberatkan umatku maka aku akan wajibkan mereka setiap kali berwudu bersiwak. Kalau kita sholat wajib saja 5 kali sehari, maka 5 kali wudu, berarti 5 kali siwakan. Bukan odol ya, bukan pasir, tapi siwak. Terus Nabi bilang apa? Kalau tidak memberatkan umatku maka aku akan wajibkan setiap mereka mau sholat mereka bersiwak. Udah 10. Ini belum sholat rawatib. Saya ngitung-ngitung total tuh 30 kali dalam satu hari. Kita mukmin ini bersiwak. Kalau sudah bersiwak, bayangkan, nggak mungkin ada karies, nggak mungkin ada pelak gigi, nggak mungkin mulutnya bau. Gitu. Subhanallah. Jadi semua yang itu kan sunnah-sunnah Nabi kan bersiwak salah satunya tuh. Subhanallah. Maka situ juga ada minyak wangi, ya mungkin yang bagi laki-laki. 2 hal itu mungkin kita perlu bawa kemana-mana. Minyak wangi sama siwak. Ya kalau ada. Kalau tidak ada, jadikan itu sebagai kebiasaan kita. Yang kedua tadi kan sedekah. Jadi bersedekah yang terbaik tidak hanya kepada orang lain.
Kita sering mendapatkan hadis, memang betul hadis itu tidak salah, bahwa bersedekah itu bagusnya adalah kepada keluarga, itu benar. Tapi yang tidak kalah pentingnya bersedekah itulah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda mulai sekarang hidup sehat dan Anda berniat untuk itu sebagai ketaatan dan kesyukuran kita kepada Allah dan bentuk bersedekah kepada diri kita sendiri, maka per waktu Anda hidup sehat itu Anda akan dapat pahala. Maka sering saya sampaikan bahwa hidup sehat bagi kita itu bukan untuk sebagai lifestyle atau gaya hidup, tapi hidup sehat bagi seorang mukmin adalah bagian dari ketaatan dia kepada Allah. Karena kalau nggak sehat tidak akan bisa ibadah yang benar. Dan setiap ibadah yang dilakukan kalau nggak sempurna pasti terjadi pengurangan pahala. Sholat yang duduk setengah pala berdiri, sholat baring setengah pala duduk. Dan bayangkan zaman sekarang banyak orang nggak ngerti atau belum paham dengan apa yang dimakan, sehingga apa? Banyak sekarang daftar haji, mungkin daerah Bekasi sekarang daftar haji mungkin 10-15 tahun baru dapat. Bahkan ada 20 tahun baru dapat. Sebulan mungkin 10 tahun. Sekarang daftar haji dengan usia misalkan ya 35 tahun, 40 lah misalkan. Baru dapat kuota hajinya nanti 20 tahun lagi. Artinya baru pada usia 60 tahun dia bisa berangkat haji. Konyolnya adalah karena nggak ngerti apa yang dimakan, ketika waktu medical check up hajinya nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Banyak kayak begitu? Banyak. Gimana mau sehat pagi siang malam nasi goreng, nasi uduk, nasi tiap malam gitu. Ya, tiap malam, tiap hari gorengan macam-macam lah. Dan dia tahu itu nggak sehat. Nasi goreng sehat nggak? Kurang. Nasi goreng sehat? Kita bahas ya. Sehingga nanti Bapak Ibu paham apa masalahnya. Saya kemarin ada sempat diskusi dengan seorang teman saya, dia dokter juga dan dia sepemahaman saya dengan hal ini. Dan dia baru operasi perempuan yang kena namanya kista coklat kalau kita bilang dengan. Dia tunjukin kistanya ke saya kan habis dia operasi. Terus saya tanya, ini kira-kira hubungannya sama gorengan nggak? Besar kemungkinan iya, dia bilang. Kenapa? Trans fat, lemaknya lemak trans. Ya, minyak-minyak yang kita pakai zaman sekarang kan sebagian besar kan sudah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, ya ketika digoreng maka dia akan berubah, teroksidasi pastinya dia. Ya, menjadi apa? Lemak-lemak trans. Ya, lemak-lemak trans itu bikin perut atau pencernaan kita pasti bermasalah. Ya. Kalau kita bicara nasi goreng itu kan nasi bagus nggak? Bagus? Bagus kalau tidak digiling berlebihan. Kalau masih ada pembungkusnya. Ya, tapi sayang yang pembungkusnya nasinya itu yang makan ayam. Iya kan? Apa bekatul atau sekam itu kan yang makan ayam. Jadi ayamnya nggak kena diabetes, manusianya kena diabetes. Ya. Betul lah. Ya, sebenarnya kalau Anda sekarang dikasih nasi putih gitu kan. Nasi putih kebanyakan. Lalu Anda dikasih satu mangkok kecil saja yang isinya adalah kulit arinya nasi atau kulit arinya beras tadi itu, Anda sebenarnya lebih baik makan yang kulit arinya. Dan kalau ada ayam situ lagi makan, yuk makan bareng sama dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia jangan dipisahin sama nasinya. Dia jangan dipisahin sama berasnya. Kalau dia dipisahkan aman. Anda makan berasnya. Cuma zaman sekarang kan sudah habis semua kan. Udah putih, udah wangi. Tinggal kalau bahasanya itu tinggal glukosa saja. Tinggal gula saja. Pada nasi tadi. Maka kalau orang-orang yang kena diabetes biasanya kalau pergilah ke dokter, salah satu dilarang kan makan nasi kan. Karena kan gula kan. Gula kalau tidak dipakai berubah menjadi glikogen namanya. Glikogen kalau tidak dipakai berubah jadi lemak. Gula, glikogen, lemak. Ingat aja gitu. Minyak kira-kira kategorinya apa? Udah lemak duluan kan? Ini sekarang ada nasi yang isinya gula. Oke? Terus digoreng pakai minyak. Maka udah dua ketemu lemak kan? Lemak masuk ke badan dia ngacauin hormon. Lemak trans kayak begitu. Semua sistem bisa dikacaukan sama dia. Lalu dia makan lagi. Biasanya kalau makan nasi goreng temannya apa? Telur. Oke, kita bahas telur. Telurnya kan protein. Protein yang saya pahami sih ya, kata guru saya, itu pada suhu 55 derajat Celcius sudah rusak kalau dipanaskan. Goreng telur kira-kira minyaknya panas, mendidih nggak? Kemungkinan besar panas dan suhunya tidak mungkin 55. Kemungkinan di atas 60 atau 70 derajat ke atas mungkin. Telurnya di protein ketemu minyak dipanaskan, jadi telurnya matang. Tapi nilai gizinya ada nggak? Habis. Dan nasinya cuma sisa gula doang, ketemu minyak, ketemu telur, dimakan sama gorengan. Betul? Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Ngantuk, ya kan?
Nambah. Tidak apa-apa nambah, tapi tetap habis nambah akan ngantuk. Sebab apa? Kalau makanan yang dimakan tadi tidak ada enzimnya, tidak ada vitaminnya, tidak ada mineralnya, tidak ada nilai gizi yang tinggi, maka tubuh akan kelabakan ngolahnya dan tubuh minta istirahat. Betul? Dan beda ceritanya kalau Anda makan rujak. Kenapa makan rujak nggak ngantuk? Karena rujak masih penuh dengan enzim. Tapi kalau makan yang tadi itu, sebagian besar akan ngantuk. Maka Islam memang menganjurkan yang makan buah itu sebelum makan. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa makan buah itu sebelum makan. Jangan sesudah makan. Jadi hilangkan pemahaman cuci mulut itu. Ya, cuci mulut itu tidak atau dilakukannya sebelum makan, pakai buah. Maka makan buahnya sebelum makan. Oke? Tadi sedekah. Jadi mulai sekarang, kalau Anda pengen hidup sehat, ya, jadikan atau niatkan sebagai ketaatan. Jangan lifestyle. Dan kalau sudah tahu tidak sehat, jangan makan. Benar nggak? Kalau sudah tahu tidak sehat, jangan dimakan. Kalau masih makan, zolim. Zolim nggak? Zolim. Termasuk bagi Anda, maaf, yang bisnis kuliner. Kalau Anda bikin makanan, lalu gara-gara makanan itu orang sakit, dosa kita. Ya nggak? Benar Pak. Dan sudah tahu ilmunya ya. Saya kemarin ada pas kajian di mana gitu. Ada, pas di Condet. Ada yang ngirim pertanyaan ke saya, dokter maaf, setelah saya dengar kajian dokter, saya harus berterus terang, dia bilang. Apa? Ternyata dia jualan cake. Kue. Cake. Kue itu isinya apa? Gula, tepung, telur. Sehat nggak? Terus dia bilang gini, apa saya harus hentikan jualan saya ini? Saya bilang jangan. Saya bilang jangan. Kalau jualan ini mata pencaharian Anda utama untuk keluarga, jangan stop. Tapi kalau Anda sudah ngerti ilmunya, maka tolong switching. Tolong ubah. Cari tepung non gluten. Cari pemanis yang sehat. Bisa kan? Bisa. Bikin kue yang sehat bisa kok. Nggak masalah. Dan kenapa sekarang, Bapak saya maaf, boleh saya katakan, kenapa banyak sekarang banyak orang kena penyakitan dan gampang sakit? Karena di berbagai tempat ini jual udah makanan nggak sehat semua. Di Batam kemarin ada abang-abang jualan gorengan. Dia kirim surat ke saya. Abang-abang jual gorengan sama. Ngomongnya juga sama, dok. Setelah saya dengar kajian dokter, saya jadi berpikir untuk jualan gorengan lagi. Dia bilang. Saya bilang bagus. Kan bisa jualan buah. Iya kan? Semudah itu digantinya. Dan kalau marketnya sudah kita bentuk sekarang, maka abang-abang gorengan di luar sana dia akan berubah jualan. Iya kan? Dia jualan jus tanpa gula. Dia akan jualan buah. Betul nggak? Ya, kita menciptakan market yang baru gitu loh. Jangan khawatir. Dan tidak akan berkurang rezekinya, tenang aja. Jangan jangan kita berpikir untuk menjadi malaikat gitu. Jadi rezeki mereka gimana, tenang aja, Allah yang atur. Ya. Kenapa? Ya sekarang kalau gini Bu, ada orang bikin makanan, produsen atau pabrik atau apapun, terus kita makan dan tahu nggak sehat, kita tahu nggak kira-kira yang bikin makanan tadi mau tanggung jawab nggak kalau kita sakit? Nggak mau, bodoh amat gitu kan. Yang penting jualan saya laku, gitu kan? Kita harus tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Sebab nggak ada yang mau tanggung jawab kalau kita mau berobat, ya kita harus keluar uang sendiri. Maka daripada ngurusin mereka, lebih ngurusin diri sendiri gitu loh. Jadi mulailah untuk berpikir bikin kuliner-kuliner sehat. Ya, kemarin Masya Allah di Batam itu pas kita ada kajian itu 3.000 orang hadir, Masya Allah, tabarakallah. Itu jadi panitianya bikin bazar sehat. Jadi masyarakat atau umat Islam khususnya dikenalkan dengan makanan-makanan sehat. Kecap sehat, tepung sehat, gula sehat, banyak ternyata. Garam sehat. Gitu loh. Jadi kalau sudah kayak begitu, ya alhamdulillah nanti abang-abang kelapa muda akan banyak kebanjiran order. Asal minumnya tidak pakai gula. Tidak paham? Asal minumnya tidak pakai sirup. Pernah baca ada peringatan di sirup sekarang kan banyak peringatannya. Jangan diminum atau jangan dikonsumsi untuk wanita hamil, menyusui sama anak-anak di bawah 5 tahun. Itu di sirup ada loh sekarang. Betul? Kenapa nggak boleh diminum? Karena ada pemanis buatan. Sedangkan kita punya pemanis yang paling baik yang mengandung semua jenis kebutuhan asam amino kita. Oke, nah sebelum kita sampai itu kita balik yang terakhir loh, Yang terakhir adalah puasa. Ya, yang terakhir adalah puasa. Maka jadikan puasa sebagai teman dan sahabat karib kita. Kalau nggak mampu puasa Daud, ya puasa Senin Kamis. Kalau nggak mampu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau 3 hari dalam 1 bulan. Sebab itu adalah obat untuk 2 hal. Obat pertama untuk
kolbunya kita. Kolbu kita tuh obatnya adalah tidak banyak makan untuk puasa. Obat yang kedua untuk fisiknya kita. Apa yang terjadi kalau orang itu berpuasa? Banyak sekali yang terjadi. Ya. Kalau sekarang dikenal sebagai kalori restriction namanya, mengurangi kalori yang masuk, atau intermittent fasting. Apa yang terjadi? Yang terjadi pertama, body fat kita akan turun. Body fat itu lemak badan. Jadi sekarang kalau menggunakan indikator IMT atau indeks massa tubuh nggak terlalu bisa dipakai. Indeks massa tubuh atau body mass index itu hanya menilai skala berat badan normal. Tapi yang tidak dibahas di situ adalah lemak total sama lemak visceralnya, kita nggak dibahas. Maka lemak total sama lemak visceral harus dicek. Cara ngeceknya gimana? Pegang pinggang. Kalau pinggangnya jangan sekarang lah. Aib. Kalau pinggangnya banyak lipetan, lingkar pinggangnya lebih dari 100 cm kalau laki-laki, maka lemak total dan lemak visceralnya kemungkinan besar tinggi. Itu indikatornya. Kalau lemak total dan lemak visceral yang tinggi, otomatis bisa dipastikan kemungkinan besar tubuhnya penuh dengan radikal bebas. Banyak, bukan penuh. Yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dia akan mengaktifkan satu proses yang namanya autofagi. Autofagi itu adalah tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, dan itu hanya bisa dilakukan tubuh kalau puasa. Kalau nggak puasa nggak bisa. Atau Anda mengurangi kalori yang masuk. Dan kalau kita bahas puasa, umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling sehat sebenarnya. Masya Allah. Kenapa? Kita bahas. Sekarang kan, tadi saya cerita tentang ada namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu gini Bu, kalau pakai konsepnya Barat, jadi kita itu nggak makan tapi minum aja. Yang diminum pun tertentu, nggak semua. Dia hanya membolehkan teh hijau atau kopi. Karena teh hijau atau kopi itu dia, kalau kopi bisa menekan rasa lapar, tapi tanpa gula ya, kopi organik, kopi bubuk. Jangan berpikir kopi saset. Kopi organik, kopi bubuknya ada biji kopi digiling, itu kopi yang dimaksud. Itu bisa menekan rasa lapar. Yang pertama. Atau yang kedua menggunakan teh hijau. Polanya yang mereka pakai adalah ada namanya 16 to 8. 16 itu 16-8. Jadi 16 jam mereka berpuasa, 8 jamnya makan. Ini ala mereka ya, tapi Islam nanti punya solusi yang jauh lebih baik. Oke? Atau ada yang 24. Jadi 20 jam berpuasa, 4 jam makan. Semakin lama rasa laparnya, maka semakin tubuh akan mereset seluruh sistemnya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu pahami kata-kata saya tadi, ada gula, ada glikogen, ada lemak, maka glikogen ini yang tengah, yang bagian pertama atau pengubahan pertama dari gula tadi, itu disimpannya di kulkas, istilah aja. Lemak disimpan di freezer. Kalau Anda pengen, sebelah mungkin Anda yang punya frozen food di rumah, misalkan daging ayam, dagingnya kan dimasukin ke freezer. Untuk ayam ini dimasak dari freezer kan butuh waktu. Oke? Artinya untuk ayam ini diubah jadi energi atau gula, glukosa, protein segala macam tadi, dia butuh waktu tertentu. Nah, konsep ini dipakai dalam konsep berpuasa tadi. Artinya kalau mau bongkar isi freezernya, lamain puasanya. Paham ya? Nah, itulah yang akhirnya saya ketemu, subhanallah, satu buku ini bagus sekali. Judulnya Longevity Solution. Buku ini versi bahasa Inggrisnya, tapi versi bahasa Indonesianya ini. Panduan hidup sehat dengan berpuasa. Isi buku ini apa? Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Yang nulis siapa? Orang Amerika. Luar biasa kan? Islam itu sempurna luar biasa. Cuma kita nggak mau aja. Kita belum mau untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi buku itu ceritanya saya takjub luar biasa. Bayangkan ada orang 20 tahun pakai insulin, bisa bebas insulin dengan puasa. Nanti detailnya baca sendiri ya. Ya, judulnya inilah Complete Guide of Fasting. Ya. Ini bahasa Indonesia. Ya, sudah. Jadi dia ngasih nanti makan paginya apa, makan siang apa, dan mereka di sana bikin fasting klinik berpuasa coba. Masya Allah. Harusnya saya katakan Islam yang mengambil peran itu gitu loh. Nabi udah contohin intermittent fasting itu kan sudah dikerjakan ala-alanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanya Aisyah, ya Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku puasa. Kan puasa intermittent fasting. Nanti makan lagi kalau ada makanan. Gitu loh. Sesimpel itu. Ya. Itu tadi autofagi. Kemudian dia akan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi puasa atau kalori restriksi akan meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya apa? Anda akan berkurang rasa laparnya. Itu dahsyatnya puasa. Kalau Bapak Ibu, dan rasa lapar itu bisa diganggu. Dengan cara apa? Dengan cara kita, atau bukan kita sih, dengan cara seseorang itu banyak konsumsi
Kan sudah saya posting. Kurma. Rasa lapar itu akan hilang, artinya orangnya akan lebih sering makan kalau banyak makan gula. Gula pasir. Gula pasir itu, ya sering saya sampaikan ya, gula pasir itu jahat. Bahkan beberapa ahli nutrisi lebih senang menyebutnya poison, racun. Ya. Kan gula pasir produksi tanah Allah, benar, karena dari gula tebu kan. Tapi beda ceritanya kalau Anda makan 1 sendok makan gula pasir, misalkan ya, lalu Anda minum 1 gelas kecil lah, misalkan 1 gelas tanggung air tebu, beda nasib. Sama-sama gula kan? Kenapa beda nasib? Karena gula tebu atau tebu tadi masih utuh gulanya, banyak temannya, vitamin ada, mineral ada, enzim ada, tapi gula tadi sudah nggak ada temannya, cuma gula doang. Itu maksudnya. Ini disebut dengan whole food atau real food. Ya, seperti itu. Jadi puasa. Nah, lalu sekalian, setelah itu gimana? Setelah itu kita bagaimana cara? Jadi ada sholat, ada sedekah, ada puasa, ya. Lalu bagaimana hardware-nya? Hardware-nya yang pertama adalah kita lihat. Kalau bahasanya adalah bahasa menggunakan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka kita lihat bagaimana bahan bakunya manusia, ya. Jadi manusia itu punya bahan baku. Bahan bakunya adalah asam amino. Tadi kan kita bahas sedikit tadi. Kalau seandainya Bapak sekalian kita diperintahkan Allah untuk misalkan ginilah, wah yang baku makalah 3 jenis daun tiap hari. Misalkan, repot kan kita kan. Daun ini, dan itu. Misalkan daun A, daun B, daun C. Gak mungkin juga kita tiap hari memetik daun. Tapi subhanallah, yang luar biasa apa? Dengan kuasa Allah, dengan kemahamurahannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memerintahkan tentaranya untuk mengambil sarinya tanah. Sarinya tanah. Yang sari tanah itu ngalir dari akar, kemudian naik ke atas ke batang, sampai ke daun, sampai ke bunga, sampai ke kuncup bunganya atau ke buahnya, yang itu diambil oleh tentaranya, namanya apa? Lebah. Maka madu kayak begini, ya. Madu ya, adalah intisarinya manusia. Subhanallah ya. Intisarinya manusia itu ada pada madu. Karena madu itu mengambil saripatinya tanah. Ya. Siapa yang perintahkan Allah dan tidak tanggung-tanggung, diwahyukan. Lebah itu kan diwahyukan. Allah bilang, kami wahyukan kepada lebah untuk ngambil saripati tadi. Artinya apa? Kalau kita bicara manusia, secara umum manusia ini isi. Kalau kita dibongkar, kita akan ketemu gen, bahan bakunya kita. Gen, kontennya kita atau kandungan kita. Kandungan atau gen itu tadi isinya apa? Asam amino. Maka kunci sehat dengan produk ciptaan Allah yang utama adalah konsumsilah semua jenis produknya lebah, apapun itu. Madunya, bipolennya, royal jelly-nya, propolisnya, sarang lebahnya, ya. Sampai lebahnya pun Anda makan bagus. Ya. Larva lebah muda itu bagus. Kita jarang, saya pernah makan dulu. Jadi lebah muda itu kalau dia mati kemudian dikeringkan, dibikin bubuk seperti susu rasanya. Dan itu protein yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Ya kayak gini kan, ini bipolen nih. Nanti coba buka aja, Anda lihat di internet isi bipolen itu apa? Asam amino semua isinya. Dan asam amino adalah bahan baku penyusun tubuh manusia. Jadi yang case yang tadi saya cerita, ada orang penyakit, dia ibu itu tinggal di Singapura, tapi orang Indonesia, anaknya itu benar-benar kalau mungkin dibuka, dipaparin gennya, kemungkinan besar banyak gen yang cacat. Cacat itu maksudnya codingnya nggak sempurna. Nah, bagi Anda ya sekarang yang belum menikah, saran saya jangan sampahi badan. Sebab apa? Kalau Anda nyampahin badan, maka Anda akan mewariskan gen yang cacat ke anak. Kalau punya anak. Masalahnya zaman sekarang kasus infertilitas kan banyak banget. Susah punya anak. Kosmetik udah bermasalah, sabun udah bermasalah, sampo udah masalah. Ya. Jadi, bagaimana cara penggunaannya? Pada case-case tertentu yang cukup berat, ya, maka Anda gunakan penyaluran makanan tadi itu melalui sublingual. Sublingual itu gini. Pernah lihat ada obat jantung yang dimasukin di bawah lidah? Namanya sublingual. Maka madu itu supaya cepat terserapnya, Anda ambil madu, misalkan di madu ya, taruh bawah lidah. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang stroke, ya, atau orang-orang yang ada gangguan gen seperti itu, dia harus di-replace gennya, bukan diperbaiki gennya. Dikasih bahan baku yang tepat. Artinya apa? Anda harus bikin mungkin pasta gitu ya. Pasta yang isinya nanti ada royal jelly, mungkin ada bipolen bubuknya. Kalau ini kan granul ya. Kasih madu, nanti taruh di bawah lidahnya setiap 4 jam. Termasuk orang yang stroke. Setiap 4 jam.
Nggak usah banyak-banyak, yang penting dia bisa terserap karena cepat banget dimasukin ke situ. Itu. Lalu apa bahan bakunya? Jadi ternyata Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau sesuatu itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an secara khusus, apalagi dia menjadi minuman atau makanan yang penghuni surga, maka makanlah itu. Contoh, salah satu minumannya penghuni surga kan adalah jahe. Ya, jahe. Jadi jahe merupakan salah satu minuman yang atau mungkin produk ciptaan Allah yang Anda harus sering-sering minum atau sering berkenalan dengan jahe. Ya. Baik itu Anda minum atau konsumsi atau mungkin Anda masak juga, misalkan ibu-ibu masak gula yang tanpa santan, ya termasuk juga saran saya kalau mau sehat mulai sekarang jangan banyak masak pakai santan. Santannya jangan dimasak. Santannya dibikin susu. Susu santan. Belum pernah nyobain? Ambil santannya nih. Jadi kalau Anda ketemu santan kan dibuat dari kelapa yang tua. Air kelapanya jangan dibuang, diminum. Khususnya bagi bapak-bapak yang udah agak-agak sepuh. Air kelapa tua, nanti baca deh di feed saya ada itu tentang air kelapa. Jadi air kelapa tua itu bagus untuk orang-orang yang tua, kata guru saya. Lalu air kelapa muda cocok untuk orang-orang yang mau detox, bersih-bersih badan. Tapi kalau mineralnya, mikronutriennya, ya untuk orang-orang yang penyakit degeneratif minumnya air kelapa tua. Minum air kelapa tua, terus nanti minum lagi susu santan. Cara bikinnya ya susu santan, kan diperas tuh. Kasih jahe, kasih kurma, kasih madu, terus kasih garam mineral ya, mau Himalayan salt boleh atau mungkin garam gunung boleh. Ya, garam gunung. Indonesia punya garam gunung. Kenapa garam laut tidak terlalu disarankan? Karena laut kita banyak tercemarnya. Banyak cemarnya. Kecuali Anda ngerti lautnya di mana. Tapi susah nyarinya kan. Nanti itu di blender semua. Kan dia larut tuh. Nah, minum itu. Dia akan jadi sumber lemak yang baik untuk jantung kita, untuk pembuluh darah kita, termasuk untuk otak. Dan rasanya enak. Enak, insya Allah enak. Ya, gitu. Jadi bahan bakunya tubuh kita, ya kita kembali ke apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Pertama, kalau mau catat silakan dicatat, tidak ada di slide. Ada 21 kurang lebih, ya, di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disampaikan tentang sebenarnya inilah bahan bakunya badan kita. Yang pertama jamur. Jamur ya. Jamur ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah ya, subhanallah, dia mampu menyerap racun dan dia termasuk probiotik juga. Probiotik. Jadi selain tempe ya, probiotik yang sangat baik yang kita bisa konsumsi adalah jamur. Ya. Hati-hati dengan beberapa jenis racun yang ada pada jamur. Jadi cari jamur yang relatif tidak terlalu banyak racun aflatoksinnya. Itu yang pertama jamur. Yang kedua apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah nggak ada, tapi ini bawang merah adiknya dia lah. Ya. Kemudian yang nomor 3 bawang putih. Ini bahan baku. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ngerti konsepnya, makanan Anda tiap hari harus mengandung ini. Apa yang terjadi ditambah dengan puasa, ditambah sedekah, ditambah dengan sholat, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Ada yang sudah bikin sup jamur itu? Itu bukan sembarangan sup ya. Itu di samping sehat, itu juga punya kemampuan untuk mendetoks badan kita. Apalagi kuahnya Anda minum. Kuahnya diminum. Kemudian yang keempat, khardal. Khardal ini mustard atau biji rempah. Biji rempah itu macam-macam, kayak begini nih. Ya kayak apa namanya? Ini apa nih? Kapulaga, kemudian ada ketumbar. Ya, atau ada bunga lawang kayak begini. Ya. Rempah. Setiap hari makanan Anda jangan lepas dari rempah. Coba, kenapa sekarang banyak orang penyakitan? Karena yang dimakan sudah tidak ada rempah lagi. Gorengan kan gak ada rempahnya. Betul? Nasi uduk gak ada rempahnya. Nasi goreng juga gak ada rempahnya. Burger gak ada rempahnya. Sosis gak ada rempahnya. Maka cook your food, masak sendiri di rumah. Ya. Kalau ada rempah yang Anda masukkan di situ, maka minum airnya. Airnya diminum. Ya, jadi kalau sudah ngerti gini kan nanti Anda bisa bikin kari tanpa santan. Bisa. Kari, saya suka kari karena bumbunya lengkap banget. Ya, tanpa santan bisa. Kemudian yang kelima, bidara. Daun bidara atau bidara. Ya, jadi biji-bijian tuh kayak begini, ada biji jinten, ada biji thyme. Ya. Kalau kita dekat-dekat sama toko bumbu itu sehat.
Wanginya tuh menyehatkan jantung. Ya, bumbu, semua jenis bumbu tuh sebagian besar menyehatkan jantung. Dia membersihkan jantung. Semua jenis bumbu. Ya. Lalu dan kalau kita bicara tentang asam amino, Indonesia punya sumber asam amino yang luar biasa. Dia mengandung 20 jenis, hampir semua jenis asam amino dia ada. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang berperan sebagai anti kanker. Tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Kelor nih, ya. Kalau boleh saya katakan sayur dari rajanya sayur. Ya, daunnya ya, bukan batangnya, daunnya. Daun kelor. Penelitiannya, mungkin sebagian sudah baca di feed saya, itu sangat banyak. Asam aminonya lengkap, lemak minyak zaitun dia juga punya. Ya. Jadi ini bisa Anda kasih ke orang-orang yang ya kalau ibu bapak yang pengen punya keturunan atau mungkin anak yang baik juga, makalah sayur kelor, tidak mesti kapsulnya kan, sayur aja. Ya. Kalau mau dibikin teh juga gampang. Jadi tehnya mungkin ada daun itu ada keringkan, diangin-anginin gitu kan. Kering nanti seduh jadikan teh. Ya, juga bisa. Kemudian tadi bidara. Yang keenam timun. Timun. Ya. Yang ketujuh labu. Ya, jadi labu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu ciptaan Allah yang kalau saya boleh sarankan kalau Anda yang ada penyakit-penyakit kayak GERD gitu kan atau dispepsia atau sakit mah, salah satu makanan yang Anda cocok makan itu labu. Nanti cara bikinnya gimana? Nanti labunya di blender ya, kayak atau dipakai food maker gitu, yang sudah labu kuning ya, yang sudah matang ya. Kemudian dibikin kayak pergedel. Labunya dibikin kayak pergedel. Oke. Lalu dikasih suiran kurma. Dikasih salt and pepper, lada hitam sama garam. Kasih minyak zaitun sedikit. Itu bisa jadi bubur bayi sama makanan buat orang-orang yang gangguan pencernaan. Rasanya gimana? Udah kebayang lah, enak banget. Sangat enak. Labu. Jadi pagi-pagi gak usah lagi makan bubur ayam. Makannya bubur labu. Jauh lebih sehat. Atau bubur yang lain. Jadi cara makan bubur ayam gimana? Saya ajarin caranya. Bubur ayam nanti kalau ada yang jual pagi-pagi, beli kuahnya. Kuahnya bubur ayam. Oke? Habis itu Anda minta banyakin daun bawang sama seledrinya. Lalu kasih sambal dikit. Kalau ayamnya ayam kampung, kasih ayam. Tapi kalau enggak, udah itu aja. Itu namanya sup. Ya. Gak usah pakai nasinya. Itu jauh lebih sehat daripada buburnya dikasih. Ya bubur dikasih nasinya kan. Biasa kita makan nasinya pakai kemudian enak banget sih emang. Bubur ayam tuh kan. Ada kerupuknya, ada cakwenya, ada apa lagi? Ada kacangnya, ada ayamnya. Sehat gak? Sudah tahu. Anda udah tahu sih gak sehat. Ya kan? Tapi ya masih dikerjain juga. Namanya apa? Loli. Dan kalau kita lihat kembali ke puasa, lupa saya. Kalau umat Islam betul-betul mengikuti pola ini Bapak sekalian, kita tuh paling lama puasa loh. Bayangkan kalau seandainya kita benar-benar ngikutin polanya Nabi ya. Kalau seandainya Anda misalkan ini puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, Anda berbuka. Oke lah makan, berbuka. Makan secukupnya dan berbuka memang bagusnya pakai buah. Nabi kan mengajarkan pakai kurma. Kalau nggak ada kurma air putih. Kalau nggak ada ya Anda minum makan buah juga nggak apa-apa. Jadi berbuka itu atau pagi-pagi itu memang lebih baik makannya buah. Kunyah di buahnya dikunyah. Lalu kan makan tuh, makan orang berpuasa kan habis isya ngapain? Tidur. Kalau jadwal normalnya Rasulullah kan pada isya tidur. Kalau pada isya dia tidur katakanlah isya jam 8 sangat selesai, maka jam 8 dia tidur sampai jam 5 atau jam 4. Maka 8 ke 16. Maka 8 jam dia puasa lagi. Kalau tadi aja dia puasa dari sahur subuh ke sore udah 13 jam, 13 ditambah 8 udah 21 jam dia berpuasa. Luar biasa kan? Kalau kita ngikutin polanya Nabi. Makanya Rasulullah itu ketika beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, ubannya kan cuma 3. Uban itu kan tanda oksidasi. Ya, tanda oksidasi maksudnya badannya itu tidak banyak mengalami aging atau penuaan. Ya. Kenapa banyak ada ibu-ibu cerita kemarin sempat ada baca kemarin kan yang ada postingan saya nggak tahu itu ibu atau bapak dia ngirim email atau apa gitu dia bilang dia minum rempah. Terus minum apa jahe, kemudian kunyit segala macam terus sisanya dia blender terus dibalurin ke kepala.
rambutnya tumbuh lagi. Emang itu tidak heran. Kenapa? Karena mereka ini mengandung antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa merontokkan lemak-lemak yang ada pada kulit kepala. Itu rahasianya, saudara. Jadi gak heran. Ada juga waktu itu ibu-ibu yang cerita dia ngasih suaminya ketumbar. Setelah rutin makan ketumbar, pastinya dia makanannya juga dijaga sih ya. Itu subhanallah, rambut suaminya yang memutih perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman lagi. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali normal. Kalau belum waktunya tua. Kalau belum waktunya menopause, dia akan bisa balik normal. Bisa. Rata-rata kan menopause 55 tahun. Rata-rata. Tapi kalau 45 tahun, 43 tahun sudah menopause, berarti ada nggak beres dengan makanannya. Atau dengan pola pikirnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang-kacangan. Lentils. Ya, kacang-kacangan itu banyak. Ya. Ada kalau Anda lihat ada kacang Arab, ya, kacang almond, pistachio, ya. Kedelai juga bagus, tapi kedelai yang organik, kedelai lokal, jadi jangan kedelai di GMO gitu, atau mungkin kacang-kacangan yang lebih baik ya, kayak misalnya kacang almond atau walnut atau hazelnut gitulah, seperti itu kacang-kacangan. Atau kacang apa ya? Nah, ini juga nih kacang. Ini kalau ini kacang India. Ya, kalau di supermarket namanya kacang dal. Mirip sama kedelai. Ya. Biasa dibikin untuk makanan masakan. Kenapa India itu penduduknya banyak anak atau penduduknya banyak? Karena mereka gemar makan rempah. Terutama apa? Kunyit. Kunyit itu obat penyubur yang paling baik. Makanya saya tidak heran kenapa banyak yang hamil ya gara-gara minum ini, sama minum ini. Kunyit, nanti cobain ya enak. Kunyit, dia kupas lah gitu kan. Lalu ada slice tipis, potong-potong tipis, lalu masukkan ke dalam air panas, air dispenser aja cukup. Lalu kasih beberapa potongan serai, sudah agak sedikit hangat, Anda masukin jeruk. Habis itu diaduk, kasih madu. Itu obat pencernaan yang paling baik. Ya. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan sama dia insya Allah. Ya. Kemudian yang ke-10, pisang. Oh 9 9 ya? Oh ya 9, tin. Buatin dan daunnya. Daun tin, daun zaitun, daun bidara ya. Itu bagus ya. Ke-10 pisang. Cara bikin enzim dari pisang saya ajarin. Caranya pisang itu Bu, Pak, Anda blender nanti sama bawang putih. Baru saja sebentar langsung komen luar biasa. Anda tuh coba lihat mie instan bau juga loh. Bau penyedapnya kan. Ya. Sosis yang biasa itu juga bau sintetik. Ini bau sedikit bawang putih sama pisang, dan bawang putih pun cuma secuil. Satu batang, satu buah pisang gitu kan, satu pisang lah ya, satu buah pisang gitu Anda kasih dengan ini bawang putih mungkin sepertiga atau setengah gitu, nanti di blender kasih madu. Itu akan jadi makanan yang sangat mengenyangkan di pagi hari. Dan jadi obat buat pencernaan juga. Pisang. Kemudian yang ke-11, daun-daun yang beraroma wangi. Ya misalkan kemangi ya atau basil gitu kan. Kemudian yang ke-12 zaitun. Yang ke-13 kurma. Kalau Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan rimpang-rimpangan, maka Allah menciptakan di daerah Jazirah Arab superfood yang terbaik namanya kurma. Jadi kurma ini Bapak sekalian, dia merupakan superfood yang paling baik. Jadi nanti kalau Anda mulai berdekatan atau bersahabat dengan kurma, maka kita bisa bikin sambal pun pakai kurma. Ya. Sambalnya pakai bawang putih, cabai rawit, kasih garam, digiling sama kurma, dimakan sama tempe. Tempenya mentah, enak. Udah ada nyobain? Enak kan? Bapak-bapak jangan ditanya lah, Anda mah tinggal terima beres aja. Minta bikinin sama ibunya. Pagi-pagi besok jangan lagi sarapan, jangan lagi minum teh, minum kopi, minumnya serai, kunyit. Judulnya kan mau sehat. Ke-14 delima. Delima nih Bapak sekalian, kalau ada yang punya plak di jantung,
plak dan masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, maka cari delima, blender semuanya. Kulitnya sama buah dalam itu, bijinya tuh, di blender semua. Karena dia bisa membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Itu dahsyatnya delima. Delima. Kemudian siwak ya. Siwak ini sebenarnya kalau bubuknya ada atau kita bisa kumur-kumur pakai siwak. Kumur-kumur itu pakai bubuknya siwak, itu bagus. Kalau ada ketemu bubuk siwak. Kemudian yang ke-16 pohon perdu. Pohon perdu itu Indonesia banyak banget ya. Sambiloto, pegagan ya, kemudian daun dewa banyak. Nanti lihat aja perdu namanya. Kemudian yang 17 anggur. 18 jahe dan limpang-limpang yang lainnya. Kemudian yang 19 daun yang berwarna hijau atau rumput-rumputan hijau. Ya kayak sayur begini. Seledri nih Pak Bu. Ini seledri ya. Kalau orang ada autoimun, saya sangat sarankan minum ini. Seledri. Karena dia bisa memperbaiki keseimbangan badannya lah, insya Allah. Seledri. Dari pengalaman dan apa-apa yang saya baca, dia merupakan salah satu tumbuhan yang direkomen lah untuk dikonsumsi orang-orang yang autoimun dan tiroid. Seledri. Baunya sih emang gak enak. Ya, tapi Anda kalau mau campur bisa campur apel. Nanti dimasak di blender sama apel. Ke-20 madu. Madu. Ya. Yang terakhir, jadi gini. Ada satu satu bahan. Bahan ini kalau ada di badan kita atau kita ngasup dia, maka keseimbangan hormon laki-laki dan perempuan itu akan balance kembali, akan balik lagi. Ya, bahan ini namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon namanya. Pregnenolon ini kalau ada, misalnya dia bisa menyeimbangkan testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dia akan seimbangkan. Dan bahan itu ada pada habatus sauda. Makanya habatus sauda tuh, ya mungkin ya Masya Allah memang benar sabda Nabi bahwa dia obat segala penyakit kecuali maut. Tidak usah makan banyak-banyak, 1-2 kapsul sehari cukup. Dan tahukah Anda negara yang paling tinggi konsumsi habatus sauda siapa? Jerman. Jerman itu sangat tinggi konsumsi habatus sauda. Dan yang saya pahami dari salah satu sahabat saya juga, dan dia guru saya juga, dia katakan habatus sauda yang paling baik itu berasal dari Najasyi atau Ethiopia. Ethiopia itu bukan negara miskin. Ya, kalau lihat sana itu ladang habatus sauda paling besar di dunia di situ, di Ethiopia. Jadi bayangkan kalau seandainya Ibu sekalian, ya kita mulai kenal dengan bahan-bahan ini dan kita mulai berdekatan ya. Apalagi sebenarnya banyak sekali tanda-tanda. Jadi Ibu sekalian, kalau Anda mau bikin butter itu kan mentega kan secara umum. Bisa pakai bahan ini. Apa namanya ini? Pumpkin. Ini lagi musim sekarang di daerah Jawa Timur. Apa ya? Kok saya lupa ya? Bukan labu. Butternut. Ya, butternut. Ini bisa jadi selai. Selai kalau Anda makan roti, ya. Saya pribadi tidak menyarankan roti yang tepung. Kalau tetap pengen makan roti, Anda bisa bikin roti-roti yang non gluten. Kayak di depan tadi ada yang jual tuh, ada jual nggak tahu jual apa tuh. Dia tulisan non gluten, non tepung. Kalau mau makan roti, carilah roti-roti gandum yang benar-benar gandum. Atau kalau Anda pengen tetap makan yang tepung-tepungan atau gluten tapi yang indeks glikemiknya rendah, maka Anda bisa bikin produk berbasiskan talbinah. Talbinah itu salah satu makanan terbaiknya Rasulullah SAW. Talbinah, gandum. Ya. Nanti dimakan pakai selainya ini. Ya, ini kan bisa dibikin selai nih, kayak tadi bikin labu tadi itu loh. Tergantung seleranya Anda mau bikin yang asin kah atau manis kah, ya tinggal pakai madu atau kurma atau apa gitu. Shibat ini ya butternut. Ya, bagus. Kemudian jadi Allah menciptakan sesuatu itu Bapak sekalian, dia punya kandungannya. Dan memang di sini kita dituntut belajar mandiri juga. Contoh, kalau Anda lihat alpukat ini kalau Anda lihat kan bentuknya kayak apa?
kayak uterus, kayak rahimnya perempuan. Ya kan, bentuknya begini dia kan, alpukat. Maka memang secara saintifik ya, yang saya pahami dan dari pengalaman juga, ini salah satu nutrisi terbaik untuk penunjang kehamilan dan saat hamil. Berarti kalau laki-laki makan alpukat gimana? Jantungnya akan sehat. Alpukat. Jadi alpukatnya diapain? Ya ada mau bikin jus boleh ya. Tapi jangan pakai susu, jangan pakai kental manis ya. Cara bikin alpukat kan gampang banget, tinggal dikerok, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit, udah jadi dia. Ya, nggak mesti dikasih gula. Ya, atau mungkin alpukatnya buat bagi-bagi anak-anak, kalau Anda sudah ada makanan pengganti ASI kan bisa pakai ini, buburnya, bubur alpukat. Nanti di blender sama kurma. Ya, jangan tinggalin kurma. Pokoknya semua kurma. Ya. Apalagi nanti ya, kalau Anda mau salah satu nutrisi baik untuk rahim adalah alpukat ini di blender sama kunyit dikit. Alpukat ketemu kunyit, ketemu kurma. Nanti cobain. Ya, juga salah satu ya mungkin pembersih rahim juga, tapi jelas dia asupan yang baik untuk rahim. Ya. Mau buat hamil juga bisa. Lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan banyak tanda kepada kita untuk kita mengenal ya. Contoh mungkin kalau kita lihat ini buah bit kan. Buah bit ini kan warnanya apa? Merah lah, merah keunguan. Ya, dalam dunia nutrisi dia yang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang kekurangan darah atau ingin bersih-bersih darah gitu. Jantung juga bisa. Jadi nanti buahnya bisa di blender. Pakai slow juicer ya, atau ya slow juicer bisa, atau blender biasa nggak apa-apa. Lalu di blender sama apel misalkan bisa. Gitu. Kemudian ada juga tomat. Tomat ini ada bahan anti kankernya, anti kanker prostat nih, kalau nggak salah. Jadi dalam tomat ini, Bu sekalian, ada bahan anti kankernya yang baru keluar bahan tadi kalau tomatnya di steam, dikukus. Jadi tomat itu dikukus. Tapi kalau ini nggak dikukus, kalau ini dimakan mentah. Paprika. Ya, ini makan mentah. Jadi sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mau mengubah sarapan gampang sekali. Anda iris-iris tomat, Anda iris-iris timun, Anda iris-iris paprika, kemudian kasih sayur-sayur yang lain, lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih madu, kasih sedikit serpian-serpian atau suwiran kurma, udah jadi makanan pagi. Sehat. Iya kan? Jadi hidup sehat itu sebenarnya mudah, murah, cuma kita aja belum mau. Apa susahnya pagi-pagi nggak usah banyak makan? Ya. Jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Makannya apa? Ya buah. Itu pun tidak banyak. Sarapan pagi perlu nggak? Ya perlu aja, tapi jangan banyak. Satu porsi bubur ayam tuh kebanyakan. Ya, apalagi satu porsi piring nasi uduk. Ya nanti kan siapa tahu nanti empok-empok yang jualan nasi uduk berubah jadi jualan salad pagi-pagi dia. Siapa tahu. Bisa berubah loh kalau pasarnya nggak ada lagi. Dia cari kayak sekarang di depan itu ada yang jual gula singkong. Gula singkong kan buat pengganti gula pasirnya, boleh dari singkong. Atau menggunakan mokaf. Mokaf itu modified cassava flour dari tepung ubi. Juga bisa. Jadi yang suka pempek nanti jangan pakai tepung atau sagu biasa, pakainya tepung non gluten, banyak pilihannya sekarang. Gitu ya. Gitu ya. Apalagi ini nih. Tahu ini apa? Okra. Ini okra. Okra ini salah satu sayuran yang sangat baik untuk menekan rasa lapar. Okra. Di sayur bening aja makan. Atau kalau enggak Anda infus. Infus. Ditambah dengan ini brokoli. Jadi brokoli ini sama asparagus sama cauliflower, bunga kol, dia punya satu bahan yang disebut dengan sulforafan. Sulforafan itu kalau dimakan masuk ke badan kita, dikukus ya atau di steam, dia bisa mendetoks badan. Ya. Golongan brokoli sejenisnya. Jadi Anda bisa banyak, ya simpel sekali sebenarnya kalau kita mau. Jadi mulai mengganti apa yang ada pada piring kita. Ya. Bagi Anda yang masih makan nasi, ya, saran saya, kasihlah nasinya serat. Pilihan pertamanya Anda beli bekatul atau sekam. Banyak yang jual sekarang kok. Atau kalau nggak pakai ini juga boleh nih. Jadi nasinya nggak usah banyak-banyak, ya 1, 2, 3 sendok. Tapi coba cari nasi yang masih beras yang masih kuning atau brown rice. Ini lebih baik Anda pakai kalau seandainya nasinya nasi putih.
Ya. Jadi mulai diganti berasnya di rumah. Dan tidak makan nasi, tidak apa-apa. Anda tetap akan hidup. Karena kita butuh karbohidratnya, bukan nasinya. Karbohidrat kan banyak sumber. Buah bisa, ya. Seperti itu. Jadi ini grain, ya, ini biji-bijian. Ini. Apa namanya? Udah tahu lah. Nggak usah disebut. Saya tidak promo dia. Tidak ada pesan sponsor juga. Cuman bagus. Bisa dipakai. Kemudian, Bapak sekalian, Anda harus dekat dengan minyak-minyakan. Anda harus bersahabat dengan minyak-minyakan. Minyak yang paling baik yang kita perlu konsumsi setiap hari, ya dalam jumlah yang tidak banyak juga, adalah minyak zaitun. Zaitun itu ada jenisnya. Kalau yang dia memang tidak tumbuh di Indonesia ya minyak ini atau buah ini. Ya, tapi yang paling bagus memang yang perasan pertama yang kita kenal dengan extra virgin olive oil itu. Mau tidur minum itu 1 sendok. Ya, mau tidur minum 1 sendok makan ya sama 1-2 sendok makan madu, mau tidur lalu ya tidurlah habis itu. Ya. Banyak banget manfaat minyak ini. Dan salah satu minyak yang terbaik. Kalau nggak punya ini, Anda bisa minum PCO. PCO. Minyak PCO. Oke. Jadi kurang lebih kayak begitu. Dan pandan, bagi Anda yang punya mobil, ini jadi pewanginya. Insya Allah wangi dan tidak bikin pusing. Ya, dan tidak akan ada hantu belau di sana. Banyak betul orang kadang-kadang, dok, kalau saya nyium bau pandan tuh kayak bau apa, kayak iya, kebanyakan nonton nggak jelas. Ya pandan. Ya, nasi, ngukus nasi pakai pandan kan wangi. Jadi pandannya dipotong-potong. Ya, nanti ditaruh dalam mangkok, ya, mangkok plastik gitu, taruh di bawah jok-jok mobilnya. Nanti tidak akan mual. Perjalanan jauh akan menyenangkan, insya Allah. Pandan. Jadi pewangi-pewangi sintetiknya dibuang, buang aja, buat yang lain. Baik, saya kira mungkin cukup kita. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Tidak ada gunanya kita sehat kalau tidak taat. Taat atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus membuat atau menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Gak ada gunanya minum madu, minum apa, minum ini itu dan dalam rangka hidup sehat, tapi sholat malam masih banyak bolongnya, ngaji masih banyak bolongnya, sholat rawatib masih banyak tinggal. Karena sehat harus bikin lebih taat. Ya, ingat baik-baik itu. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan apa yang saya sampaikan ini Bapak sekalian sebagai niatan kita untuk bersyukur dan ketaatan kita kepada Allah, bukan lifestyle. Ya, bukan lifestyle. Sehingga nanti apa, mudah-mudahan dengan ini di akhir usia kita tidak banyak penyakit dan kita bisa mati tenang, lebih banyak fokus ibadah daripada mati atau di akhir usia banyak urusan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Sayangkan. Ya, mari kita jaga badan kita ini dan mari kita bantu pemerintah kita ya dengan hidup sehat, dan mudah-mudahan dengan kayak begini, saya kira mungkin terakhir saya baca Menkes yang baru ya, dia lebih menyarankan bagaimana puskesmas menjadikan program-program preventif dan promotif itu ditingkatkan. Preventif promotif itu ya ini. Gitu loh. Nanti kalau udah mentok banget ya sudah datang ke rumah sakit, datang ke hero. Jadi indah banget nanti kalau semua sudah sinergi. Apalagi umat Islam mempunyai pola pedoman kesehatan yang sangat jelas yang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti itu. Baik, segala kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kesalahan saya pribadi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan semoga Allah sehatkan kolbu kita, iman kita, raga kita untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.